Selamat siang pemirsa, hari ini pada tanggal 22 April tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, diputuskan hasil sengketa Pilpres 2024 telah ditetapkan bahwa paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang pemilu pada Pilpres 2024. Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur, pernah memprediksi Prabowo Subianto bakal menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir Tribun.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo jadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang bakal menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU, Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Saya mengutip ucapannya Gus Dur, beliau pernah mengatakan Pak Prabowo jadi presiden di usia tua. Insya Allah 2024, ungkap Gus Irfan dalam siaran pers kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren atau Ponpes Tebu Ireng, Jawa Timur, Rabu, 4 Mei 2022. Kala itu, kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, istri Gus Dur, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling beri pujian antara Yeni Wahid dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut, melalui Instagram pribadinya Yeni Wahid, Kamis, 7 September 2023, putri Gus Dur itu mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, adik dari Alisa Wahid itu juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok eyang Yeni Wahid yakni Wahid Hashim dan eyang Prabowo Subianto, Margono merupakan tetangga rumah. Bahkan, Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya yakni Dhohir Farisi yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Kembali ke ramalan Gus Dur. Kita bisa melihat perkembangan Pilpres tahun 2024 ini, meskipun diguncang dengan isu hak angket di DPR dan isu bansos dan nepotisme yang disuarakan oleh lawan-lawannya di MK setelah pemilu tanggal 14 Februari 2024. Namun ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan sekarang terbukti. Di sidang sengketa Pilpres di MK dimenangkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Semoga putusan MK ini berlanjut ke pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2024. Amin.